Autobiografi menambahkan catatan kiprah film yang dibuat anak bangsa mendapat apresiasi di dunia internasional. Nah, ini imbalan yang sepadan ya bagi sebuah karya yang dibuat penuh perjuangan dan terbilang cukup panjang loh sejak tahun 2017. Nah, apa sih yang mau disampaikan dari film Autobiografi ini? Sudah bergabung di studio CNN Indonesia ada Kevin Ardilova, pemeran Rakib. Hai Kevin. Halo. Paling muda. Iya. Kelihatannya sih. Jangan intimidatif. Yes. Kemudian juga ada the one and only, ada Mas Arswendi Bening Suara, pemeran Purna. Halo Mas. Halo. Ini legend banget. Udah nonton dari kecil. Ya nggak? Kita maksudnya ya. Kita semua kecil. Kira kita kecil, Kevin? Belum. Juga ada di ujung sana ada Mas Makbul Mubarak selaku sutradara film Autobiografi. Hai Mas, semuanya apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung ke Showbiz Corner di CNN Indonesia Connected. Ya, kita ngomongin soal Autobiografi. Saya mau ke Mas Makbul dulu deh dari sutradaranya. Jadi Autobiografi itu autobiografinya siapa? Itu pertanyaan yang selalu, autobiografinya siapa? Iya. Sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama, Autobiografi ini adalah sebuah film suspense thriller yang terinspirasi dari potongan-potongan ketakutan-ketakutan masa kecil saya lah. Jadi sebenarnya bisa dibilang autobiografi. Jadi berdasarkan pengalaman sedikit gitu, okay. Secara emosional gitu. Tapi kemudian juga selain itu di film ini karakter yang Rakib yang diperankan Kevin dan karakter Purna yang diperankan Mas Wendy juga mereka seperti bercermin satu sama lain gitu. Mereka adalah autobiografi satu sama lain juga. Jadi ini adalah sebuah kisah dua generasi yang saling berinteraksi gitu. Tapi mereka kayak bisa jadi Purna adalah masa depannya Kevin dan bisa jadi Kevin adalah masa lalunya Purna. Jadi ada semacam permainan imaji itu gitu di Oke, jadi emang yang nonton film ini juga harus permainan pikiran banget deh kayaknya ya. Nggak mikir juga nggak apa-apa sih. Oke, dengan cerita yang begitu kompleks ya, pasti kan juga ada penentuan bagaimana memilih peran atau pemeran aktor-aktor ini kan. Kevin, kemudian Mas Arswendi, iya dong. Gimana approach-nya sampai bisa mau main film ini? Ya sebenarnya memang saya menulis naskahnya, saya sama produser Mbak Yulia Evina Bara itu sudah tahu spek aktor yang kita cari itu aktor yang kayak gimana. Karena kita tahu ini akan menjadi film yang mencekam, mendebarkan, menegangkan. Waktu itu gampangnya kita cuma ngomong kita butuh orang yang diem aja tuh udah menegangkan orangnya. Coba diem gimana? Dan waktu itu sama tuh, kayaknya waktu kecil saya sering lihat ada aktor di TV yang menegangkan banget orangnya, benar gitu. Terus tapi aslinya menegangkan nggak Kevin? Wow, sangat rileks. Sangat rileks sebenarnya itu juga. Gitu kalau ketemu. Enggak, tapi kalau misalnya saya tuh tadi lihat di YouTube ya, di trailer terus komen-komen yang nggak tahu udah pada lihat atau belum. Itu ada beberapa komen yang bilang, wah gokil sih ini Mas Arswendi, intimidatif banget. Itu banyak banget yang komen kayak gitu ketika nonton trailernya aja. Oke, saya mau ke Mas Arswendi dulu deh. Untuk karakter atau pendalaman karakter Purna di Autobiografi ini mungkin boleh diceritain nggak? Pertama-tama saya memang aku bingung nih apa nih karakternya kok unik banget gitu ya untuk seorang jenderal. Ini kok tenang banget dia, tapi kok juga tindakan-tindakannya itu cukup kejam gitu. Ini orang diam tapi berbahaya. Jenderal ini ya, saya dilatih Jenderal Purna ini, karakter yang dibikin oleh penulisnya. Terus saya coba mencarinya, browsing beberapa jenderal-jenderal kita di masa lalu. Oke, sampai sebegitunya. Iya, saya satu-satu, terus saya coba, saya seperti seorang desainer gitu. Jenderal ini ambil ininya, ini jenderal ini ambil ininya, gerak ini, terus saya rangkup, maka jadilah dia Purna menurut saya pada saat itu, ya. Jenderal Purna yang pada saat itu saya rangkum itu. Jadi saya seperti mendesain beberapa karakter menjadi satu karakter yaitu ini. Terus saya coba juga melihat pikiran-pikiran mereka gitu ya dari beberapa teks yang mereka berikan. Terus saya membayangkan satu jenderal bagaimana mengintimidasi masyarakat pada saat itu, mengintimidasi para aktivis pada saat itu. Jadi cara berbicaranya hampir saya lihat nggak ada yang marah-marah gitu, lebih tenang aja yang gitu. Ini gerakan ini gerakan tanpa bentuk,
Kayaknya emang pas banget ya Mel ini ya. Udah pas banget. Pelajaran paling penting adalah makanya untuk orang-orang yang terlihat tenang itu justru yang berbahaya. Oke, Kev, gimana Kev dengan pendalaman karakter kamu di film ini? Merasa terintimidasi bermain dengan tokoh legend kayak Mas Arswendi gitu ya sih? In a good way. Ini yang mana dulu nih? Kesan Boleh, bermain bersama peran senior ya? kamu dulu, boleh deh. Oke. Kebetulan manusia-manusia yang ada di dalam film ini juga guru-guru saya juga gitu. Ada Mas Wendy, ada Mas Rukman Rosadi, ada almarhum Mas Gunawan Marianto gitu. Jadi sebelumnya juga sudah beberapa kali ketemu, udah pernah main bareng gitu, pernah ngopi bareng gitu. Belajarnya juga saya belajar sama mereka gitu. Jadi ketika ketemu di satu film ya udah kayak biasa aja gitu. Justru udah tahu gitu, saya udah tahu banget nih Om Arswendi. Banyak adaptasi lah ya, penyesuaian ya. Om Arswendi tipe aktor yang seperti apa gitu, Mas Rosa yang seperti apa gitu, Mas Gunawan Marianto yang seperti apa gitu. Nah, kolaborasi ini juga yang akhirnya mendatangkan film autobiografi ini, kalau misalnya Anda lihat juga, ini diapresiasi banyak sekali oleh Festival Film Internasional. Kevin menyangka nggak bisa sampai sebesar ini? Kalau untuk ke festival menyangka karena festival ya gitu karena aku tahu ini PH apa gitu, Makbul juga sutradaranya seperti apa gitu. Memang arahnya ke sana gitu. Tapi untuk bisa sebanyak itu dan bisa premier di Venice gitu, bisa dapat lain-lain itu yang kita nggak tahu gitu. Kalau soal akan di festival itu kayaknya sudah rancangan awal ya gitu. Rancangan awal kita mau rilis promosi untuk penonton internasional dulu. Kita mau bikin film yang bukan hanya untuk penonton Indonesia, tapi juga penonton luar. Kayak gimana caranya bikin film Indonesia yang nggak asik sendiri, tapi punya penonton yang lebih luas gitu. Itu memang rancangan kita di awal gitu. Tapi untuk sampai ke premier di 5 benua, 28 festival, 18 penghargaan, itu yang kita nggak sampai. Kita gitu. kasih tepuk tangan dulu, luar biasa. Dari senior dulu deh, Mas Om. Mas, kita nggak mau Mas Makbul kan Mas. Kalau Kevin bilangnya tadi Om, jadi Mas Arswendi. Setelah melihat hasilnya, memang ya pantas film ini mendapatkan apresiasi banyak di Festival Film Internasional. Ya memang pantas, sangat pantas. Mungkin puas nggak? Kalau puas kan kadang-kadang nggak ada batas untuk kepuasan. Tapi kita harus mengatakan kita berhenti sampai di sini, misalnya stop di sini film ini. Film ini memang saya sudah juga ini begitu saya membaca skenario-nya, begitu melihat pembuatnya Makbul, Ebek segala macam, saya sudah melihat ini film buat film-film festival gitu ya. Saya nggak membayangkan film biasa seperti itu. Nah, memang mungkin kalau sampai sampai ke Venice di premiernya, sampai ke beberapa negara, akhirnya saya belakangan malah makin terkejut, kebusan, sini loh, aku pikir di Venice selesai kita ke balik kayak gitu, nggak taunya terus, jangan nangis ya. Di hari premier di Venice, Mas Wendy menangis. Awalnya kita kayak jangan nangis, kita harus kuat karena ada 1.400 itu orang ada nangis. videonya nggak nangis? Ada terus tapi karena melihat Mas Arswendi, ya kita ikut nangis. Dan ini ternyata film panjang pertamanya Mas Makbul ya? Iya. Oke, ya untuk film pertama keren banget sutradaranya ya. Tapi risetnya gimana Mas Makbul untuk film ini sebenarnya? Sebenarnya risetnya lebih banyak menggali ke dalam perasaan-perasaan saya sendiri sih gitu. Investigasi risetnya tuh lebih banyak riset emosional gitu karena filmnya tidak mengejar akurasi, tapi mengejar bagaimana perasaan kecil gitu. Ini film ini tidak mengajak kita melihat hal-hal besar, justru mengajak kita melihat hal-hal kecil yang biasa kita lewatkan gitu. Nah justru sebenarnya risetnya adalah mengamati hal-hal kecil. Dan saya juga nyari aktor yang juga piawai bermain di dalam gitu, dengan gestur yang kecil dan segala macam. Jadi sebenarnya risetnya lebih banyak ke sana sih. Oke. Kalau kita lihat kan mungkin latar dari film ini cukup unik ya dibandingkan mungkin film-film Indonesia pada umumnya, ya kan? Apa sebenarnya? Tapi saya yakin setiap film itu pasti punya pesan yang mau disampaikan, message yang mau disampaikan. Untuk film ini bagaimana Mas Arswendi? Apa sih sebenarnya message yang mau disampaikan melalui autobiografi ini? Salah satunya message tentang kekuasaan.
kenapa sih orang nggak berhenti mencari kekuasaan, ya, dengan mengorbankan banyak hal. Yang kedua juga adalah mencari kekuasaan itu artinya bagaimana seorang purna bisa menguasai seorang rakib dan bisa menguasai suatu daerah ya, dengan tools atau alat-alat masa lalunya, bahwa pada saat sudah pensiun pun, tidak aktif pun, dia masih punya kekuatan-kekuatan yang dia sudah bina sebelumnya. Itu satu pesan kekuasaan, bahwa kekuasaan itu bukan segala-galanya gitu. Dan kekuasaan itu hanya baik kalau dipergunakan dengan baik, seperti itu. Yang kedua juga adalah pesan bagaimana teknologi sampai ke daerah-daerah, infrastruktur segala macam, itu harusnya diberikan tapi bukan dimanfaatkan untuk kekuasaan, kekurangan-kekurangan. Itu satu. Yang kedua juga adalah pesan-pesan emosional tentu saja. Bagaimana cinta kasih, bagaimana manusia itu bisa mendua, bagaimana Purna ini berhadapan menggunakan kekuasaannya dan berhadapan dengan keluarganya, bahwa ada sisi manusia yang sangat baik diciptakan oleh Maqbul di sini. Karena ada satu adegan di mana Purna sebagai manusia itu cuma satu scene itu aja ya. Satu scene itu aja, ketika itu pun cuma video call misalnya seperti itu kan. Itu dia jadi itu salah satu bagian tersulit juga bagi saya kayak gitu. Kalau Kevin gimana, Kev? Message yang mau disampaikan melalui karakter kamu dan juga karakterku ya. Tadi kan karakter Omar Sven. Kalau dariku soal kemerdekaan. Jadi menurut karakterku kemerdekaan itu bukan soal tinggal di mana gitu, atau memiliki apa gitu, atau secanggih apa yang sedang dia hadapi gitu. Tapi soal kemerdekaan atas jiwa, atas tubuh, atas pikiran gitu. Yang menggambarkan kemerdekaan sesungguhnya gitu. Mas Maqbul, filmnya sudah diputar di banyak festival internasional. Ini banyak yang nanya juga untuk di bioskop Indonesia, jadi gimana? Untuk di bioskop Indonesia kita akan tayang untuk publik di bioskop-bioskop kesayangan Anda tanggal 19 Januari 2023. 19 Januari ya. Jadi autobiografi nanti sudah bisa akan Anda saksikan di bioskop-bioskop Indonesia, di layar bioskop Indonesia. Film yang menceritakan kekuasaan bukanlah segalanya, ya kan? Kekuasaan itu bisa jadi kenikmatan sesaat atau juga mungkin cobaan. Betul. Ini kayak kondisi ini ya, politik ya. Kondisi manusia sih. Kondisi Oke. Jadi yang lagi ada di puncak kekuasaan cocok dan nonton film ini. Terima kasih banyak Mas Arswendi dan juga Kevin serta Mas Maqbul, sukses untuk autobiografinya. Mudah-mudahan kita bisa melihat karya-karya lainnya ya menyusul. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu sudah bergabung di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Oke, itu tadi Showbiz Corner untuk pekan ini. Kita akan ketemu lagi di Showbiz Corner pekan depan.